Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik serta hidayahnya yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berhadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak ada satupun yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini kecuali orang-orang yang telah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak semua orang yang bertemu dengan bulan Ramadan kecuali ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan ini adalah merupakan nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita semua. Dan banyak di antara saudara-saudara kita diberikan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan namun tidak memaksimalkan bulan Ramadan ini dengan baik. Ini sungguh sangat rugi ya. Sementara di antara saudara kita banyak yang berdoa, ya Allah, pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan yang akan datang ya. Namun sebagian ada yang di saat bertemu dengan bulan Ramadan namun tidak manfaatkan bulan Ramadan tersebut dengan baik. Kasihan ya. Bahkan saya perhatikan banyak yang tua-tua ya, yang sudah berumur, tidak puasa ya, bahkan tidak sholat ya. Padahal bertemu dengan bulan Ramadan ini merupakan nikmat yang sangat besar, dan ini sangat rugi kalau kita tidak manfaatkan kehadiran bulan Ramadan ini. Maka sebagai seorang muslim, dengan nikmat tersebut kita harus syukuri, jangan kita kufuri. Nah, bagaimana cara kita mensyukurinya? Maka cara mensyukurinya kita harus punya target. Target seorang muslim itu apa di bulan Ramadan ini? Target kita atau PR kita pada saat ini adalah kita harus menjadikan Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan tahun lalu. Ini target kita ya. Terus bagaimana cara kita melaksanakan target tersebut? Ya, mungkin bulan Ramadan lalu ada puasa kita yang bolong-bolong ya, tanpa alasan yang syar'i, seperti sakit atau ibu-ibu yang hamil atau yang berhalangan. Ini ada alasan syar'i. Namun sebagian orang ada yang tidak berpuasa tanpa alasan yang syar'i. Enggak sakit ya, sehat bugar ya. Namun nah itu sudah ya, bapak-bapak, ibu-ibu ya, yang namanya puasa, memang puasa itu diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman, bukan untuk orang Islam.
Makanya Allah dengan tegas mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Jadi target puasa ini diperuntukkan, dikhususkan hanya untuk orang-orang yang beriman, bukan untuk orang Islam. Dijelas ayatnya ya. Makanya seringkali kita lihat di jalanan, di mana-mana ya, umat Islam banyak yang tidak berpuasa. Nah, seperti contoh saya di rumah saya ini 2 minggu ini ada sebagian tukang, masya Allah luar biasa, sudah tua-tua, sudah enggak puasa. Saya sudah tahan-tahan, Pak, jangan kerja di bulan Ramadan, kalau bisa habis Ramadan saja kerja. Tapi dia enggak mau, dia maunya kerja di bulan Ramadan ini. Tapi saya bilang, saya tidak berani menyediakan sedikit pun makanan ataupun minuman, bahkan sarana atau tempat untuk minum pun saya enggak sediakan. Saya enggak berani bertanggung jawab, Pak, saya bilang. Tapi mereka tetap ngotot, ingin kerja. Alasannya Allah alam. Akhirnya mereka pun kerja, dan saya pun merasa, masya Allah, merasa bertanggung jawab dan merasa berdosa di saat mereka mau kerja. Padahal sudah saya wanti-wanti, Pak, habis lebaran aja kerjanya, tapi mereka nggak mau. Ini sudah berusia, sudah berumur, masya Allah ya, kesempatan hadir bulan Ramadan di depan mata, namun ya mereka tidak memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Maka sebagai seorang muslim, target kita adalah menjadikan Ramadan ini menjadi yang lebih baik daripada Ramadan yang tahun lalu ya. Apalagi yang harus kita perbaiki, yang wajib-wajib saja ya. Pertama, puasanya, kalau ada yang bolong-bolong kita perbaiki tahun ini, jangan sampai ada yang bolong lagi. Yang kedua, sholat ya, sholat wajib yang tadinya kita targetkan di bulan Ramadan yang lalu, kita sering bolong-bolong jamaah ke masjid ya. Tahun ini kita kalau bisa kita fullkan ya. Nah, terus setiap saat kita harus punya target yang lebih tinggi. Maksudnya apa? Tujuannya apa? Tujuannya di saat kita memiliki target yang tinggi, kemudian malaikat maut datang menjemput kita, kita dalam posisi keimanan yang tinggi ya. Di saat malaikat maut ingin menjemput kita, berarti kita berada di dalam posisi yang keimanan yang sangat tinggi. Nah, ini yang kita harapkan. Makanya terus kita punya target ya. Itu seorang muslim harus punya target terus menerus, dan targetnya tahun kemarin saya berjamaahnya bolong-bolong, tahun ini saya usahakan jamaahnya full. Tahun kemarin jamaahnya sudah full tat. Ya kalau bisa ditingkatkan lagi, datangnya ke masjid setelah azan. Ya sudah saya lakukan, Ustaz. Habis azan langsung berangkat ke masjid. Ditingkatkan lagi, kalau bisa datang lagi sebelum azan. Sudah, sebelum azan sudah saya berangkat ke masjid. Kemudian kalau sudah sebelum azan datang ke masjid, tambah lagi dengan qobliyahnya, ba'diyahnya. Kalau sudah kita lakukan, kita tambah lagi ya, kita tingkatkan lagi, targetkan lagi. Kita tingkatkan sholat duhanya dan sholat-sholat sunnah lainnya. Nah, ini seorang muslim harus punya target yang lebih tinggi dan lebih baik. Tujuannya apa? Di saat malaikat maut datang menjemput kita, kita berada dalam posisi puncak yang paling tinggi. Nah, ini yang kita harapkan. Nah, jangan sampai di bulan Ramadan ini kita lepas begitu saja ya. Selalu ada target yang tertinggi. Dan memang Bu, bapak-bapak, ibu-ibu ya, Ramadan ini kita kalau sudah biasa berhadapan dengan Ramadan atau apapun Bu ya, kalau kita sudah biasa itu seolah-olah kayaknya enggak kayak hambar gitulah. Sama seperti orang yang berangkat umroh, pertama kali berangkat umroh langsung berhadapan dengan Ka'bah, mereka menangis-nangis di depan Ka'bah. Dia ingin kembali ke hotelnya, ingin duduk di depan Ka'bah sehari semalam, ingin i'tikaf, sholat sunnah, baca Al-Quran depan Ka'bah. Tapi kalau setelah 2 hari, 3 hari, baru mereka ingin kembali ke
hotelnya. Nah, kalau orang sudah biasa berhadapan dengan bulan Ramadan, maka mereka akan anggap Ramadan itu sudah seperti biasa, enggak ada harganya di depan matanya. Nah, ini yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah dengan tegas mengancam, ya, celaka mereka, celaka mereka, celaka mereka. Siapa yang celaka? Padahal Rasulullah enggak pernah mendoakan kaumnya seperti itu. Bahkan Rasulullah, ketika Rasulullah pun dilempar oleh kaumnya, Rasulullah mendoakan mereka, ya Allah, ampunilah mereka karena mereka tidak mengetahuinya. Tapi kenapa di bulan Ramadan Rasulullah langsung mengucapkan apa? Mendoakan apa? Celaka kepada umatnya. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang tidak memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, sehingga dosanya masih tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus punya target, ya. Target kita adalah yang lebih baik, lebih tinggi. Jangan begitu-begitu saja, ya. Ramadan tahun lalu lengkap sempurna, tidak ada bolong-bolongnya, kita tambah lagi dengan puasa sunnahnya, ya. Puasa sunnahnya kita kerjakan, kita tambah lagi dengan puasa Ayyamul Bid 3 hari setiap bulan, dan puasa-puasa yang lainnya. Nah, kemudian solat kita tahun lalu sudah baik, sudah bagus, kita tingkatkan lagi dengan ibadah-ibadah yang lain. Ini target kita. Kita harus punya target, dan target yang tertinggi bagi kita adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan, kekuatan untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah ridhai, sehingga kita bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.